Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran, jangan mengeluh, karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah, sebut Allah dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya, karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Setelah itu wassalah, tunaikan sholat. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar, lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini: kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuman sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan, masalah apa yang Anda miliki. Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Maka muncullah kalimatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu, terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang, kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Apa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang. Nih, kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit aja. Wala nabluwannakum bisyai', sedikit, bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Jadi ternyata kalau kita sedih,
Kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sholat penghibur hati bagi orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang kehilangan. Orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah, padahal bukan tak punya masalah. Sebelum dihadapi, diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya. Ada yang begitu, seperti Maryam. Quran surah ke-3 ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, butuh pakaian, ada pakaian. Butuh makanan, ada makanan. Butuh buah-buahan, ada buah-buahan. Dan yang mengantarkan pamannya, Nabi Zakaria sampai kaget. Ini kan saya ngantar, kenapa setiap saya mau anterin sudah ada di situ? Dia ada level orang yang belum meminta, sudah ada gitu. Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali, Allah nggak respon. Allah mau jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat, sekarang berdoa pengen cepat dijawab, kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186 di ujung ayatnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat. Engkau pun minta kepadaku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat. Engkau minta padaku, pengen cepat. Engkau siapa? Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu, baru disebut penyabar. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan diantara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita. Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu? Kata kamu, wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi, saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Berapa kali Ahilman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya. Itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.